They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because Sahabat Dian Video, akhir-akhir ini sedang viral permainan jadul yaitu lato-lato atau etek-etek. Hampir di semua tempat, kita mendengar bunyi permainan lato-lato. Ya, permainan yang satu ini tidak hanya digemari oleh anak-anak saja, tetapi juga kaum remaja, bahkan dewasa. Namun, tidak semua orang lihai dalam memainkan lato-lato, sehingga banyak orang yang rela meluangkan waktunya untuk sekadar belajar trik dalam memainkan lato-lato. Hal inilah yang kemudian menjadi penyebab seringnya kita menjumpai lato-lato, baik di sekolah, kafe, tempat-tempat umum, tidak terkecuali di media sosial. Beberapa orang bahkan mengadakan kegiatan turnamen lato-lato yang bisa diikuti oleh masyarakat, tanpa adanya batas usia. Antusias masyarakat terhadap acara ini terbilang cukup baik. Dari anak-anak hingga kaum dewasa sama-sama unjuk skill dalam memainkan mainan yang viral satu ini. Lalu, apa sebenarnya lato-lato itu? Bagaimana sejarahnya dan apakah permainan ini memiliki dampak positif bagi pemainnya? Berikut ini penjelasan lengkapnya dari berbagai sumber yang dihimpun tim Dian Video. Pertama, sejarah lato-lato. Mainan lato-lato sebenarnya sudah ada sejak tahun 1990-an, tetapi mulai digandrungi kembali saat ini. Permainan ini bertujuan untuk membenturkan dua bola kecil hingga menimbulkan bunyi tok-tok secara berulang kali tanpa henti. Siapa yang memainkannya lebih lama, dialah pemenangnya. Lato-lato populer hampir di seluruh daerah dengan nama yang berbeda-beda, seperti etek-etek, Jawa Tengah, nok-nok, Jawa Barat, dan kato-kato, Makassar. Walaupun demikian, lato-lato bukanlah permainan asal Indonesia, sebab permainan ini juga sudah dikenal di Amerika Serikat, tepatnya pada tahun 1960-an dan diberi nama clackers. Di Argentina, lato-lato pada awalnya digunakan sebagai senjata. Senjata tersebut dinamakan bolas dan digunakan oleh para koboi Argentina untuk menangkap hewan guanaco. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, dibuatlah miniatur dari senjata tersebut yang dapat dimainkan oleh anak-anak. Tidak hanya di Amerika, mainan lato-lato juga menjamah penduduk Calcinatello, sebuah daerah provinsi kecil di Italia. Bahkan, menurut sejarawan John Pessoan, Calcinatello sampai mengadakan kompetisi tahunan untuk lato-lato. Walau populer, rupanya permainan tersebut sempat memakan korban jiwa. Hal itu disebabkan pada awalnya, lato-lato terbuat dari kaca. Ketika terus-menerus dibenturkan, kaca pun pecah dan melukai anak-anak yang memainkannya. Perlahan, kaca pun mulai digantikan dengan plastik. Sayangnya, plastik yang sering dibenturkan dengan cepat tetap tidak menyelesaikan masalah. Lato-lato yang terbuat dari plastik lebih sering meledak dan tetap melukai sang pemain. Seperti yang dilaporkan oleh New York Times, pada tanggal 12 Februari tahun 1974, mereka menulis setidaknya 4 pemain cedera akibat lato-lato. Karena itu, Food and Drug Administration Amerika Serikat, FDA, memberikan peringatan kepada publik akan bahaya keamanan dari mainan tersebut. Karena itulah, tak lama kemudian, para pejabat sekolah setempat pun melarang permainan tersebut. Seiring dengan perkembangan zaman, kini lato-lato dibuat dengan bahan polimer. Dengan begitu, lato-lato diklaim tidak akan memakan korban dan aman untuk dimainkan. Meskipun bagi anak-anak harus tetap dalam pengawasan orang tua apabila ingin memainkannya. Manfaat lato-lato, sebagian orang menilai bahwa permainan lato-lato ini mengganggu dan meresahkan, karena bunyi yang ditimbulkan dari benturan bola kecil. Tetapi siapa sangka, ternyata permainan lato-lato ini memiliki dampak positif, loh. Manfaat pertama adalah, mengurangi kecanduan gadget-gadget merupakan salah satu alat yang bisa dikatakan hampir setiap saat akan menemani kita, tidak terkecuali anak-anak. Gadget digunakan untuk mengisi waktu luang, waktu istirahat, bahkan waktu belajar. Namun, dengan adanya mainan lato-lato ini, anak-anak cenderung mengurangi penggunaan gadget sehingga kecanduan pun dapat dikurangi. Kesehatan mata pada anak yang awal mulanya selalu terkena radiasi dari gadget dapat ditanggulangi. Manfaat kedua yaitu melatih konsentrasi. Setiap permainan tentunya membutuhkan konsentrasi, tidak terkecuali lato-lato. Meskipun mainan lato-lato ini kelihatan cukup sederhana,
Rupanya untuk memainkannya membutuhkan konsentrasi dan fokus yang tinggi. Pasalnya, mainan ini terdiri dari 2 buah bola kecil yang dikaitkan dengan seutas tali. Kemudian pemain menggoyang-goyangkannya beberapa kali hingga 2 buah bandul itu saling berbenturan menghasilkan bunyi ketukan. Manfaat ketiga bermain lato-lato adalah melatih kesabaran dan emosi. Bermain lato-lato membutuhkan latihan serta trik yang perlu dipelajari dan dipraktikkan secara berulang kali, sehingga ketika seseorang bermain lato-lato secara tidak langsung kesabarannya akan dilatih, demikian juga emosinya. Demikian sekilas info tentang sejarah dan manfaat permainan lato-lato. Jangan lupa klik tombol subscribe channel Dian Video. Terima kasih. Let's be real, anxiety can foggy all this stuff.